Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sekalian, kesempatan kali ini kita akan memulai materinya, yaitu bab pertama di kelas 7, anjuran menuntut ilmu. Nah, langsung saja. Pada bab pertama ini kita akan atau Ustadz bagi menjadi dua bab, yaitu bab pertama dalil-dalil, pembahasannya nanti dalil-dalil keutamaan menuntut ilmu. Kemudian ada subbab yang kedua, yaitu berkenaan dengan alif lam ta'rif. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, selanjutnya ini adalah dalil mengenai menuntut ilmu, ya, anjuran untuk menuntut ilmu, yaitu ada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Penekanannya ada di yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, di sini nanti akan ada latar belakangnya atau asbabun nuzulnya mengenai Al-Mujadilah ayat 11 ini. Nah, selanjutnya ini terjemah per kalimatnya, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapanglah dalam bermajelis, ya, jadi maksudnya adalah menggeser kemudian memberi tempat kepada yang lain, jadi merapatkan, bisa merapatkan atau bisa bergeser. Nah, jika di dalam satu majelis kita diperintahkan atau diminta untuk bergeser, ya kita bergeser, karena itu adalah salah satu sifat orang beriman. Ketika diperintah, orang beriman itu langsung sami'na wa ata'na, langsung melaksanakan. Nah, selanjutnya ada fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi ketika kita memberi kelapangan kepada orang lain, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita. Nah, maksudnya di sini adalah ketika kita memberikan orang lain tempat untuk mungkin belajar atau yang lainnya, maka itu menjadi cara amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nanti yang akan membalasnya. Nah, lanjutannya wa idza qila syuzu fansyuzu. Jika diminta untuk berdiri, ya berdiri. Nah, kemudian yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, disinilah penekanan ayatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka anak-anak, salah satu pendorong kenapa kita harus menuntut ilmu atau dianjurkan untuk menuntut ilmu adalah, ya, derajat kita bisa lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Cuman nanti yang perlu diwaspadai adalah ketika kita sudah punya ilmu yang banyak begitu, itu jangan sampai membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa kita lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Sifat merasa itulah yang nggak boleh. Tapi hilangkan. Tapi kita berkeyakinan bahwa Allah nanti akan menempatkan kita di sisinya dengan tempat yang baik, dengan derajat yang baik. Cuman yang perlu diwaspadai tadi, rasa lebih baik daripada orang lain, itu jangan sampai. Nah, itu bisa kita jadikan motivasi untuk mencari ilmu. Sedangkan untuk iman, maka iman ini memang harus, ya, kita sebagai seorang manusia memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebab nuzul. Nah, ini ada kisahnya anak-anak. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya. Beliau mengatakan suatu hari itu ada majelis, ya, Rasulullah bermajelis dengan sahabatnya. Kemudian di majelis itu
Rasulullah dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang sudah ada di sana. Nah, selanjutnya tidak lama kemudian ya datang di majelis tersebut sahabat-sahabat yang berasal dari atau sahabat-sahabat yang pernah ikut berperang di perang Badar. Jadi anak-anak, ada sahabat yang ikut perang Badar, ada sahabat yang belum ikut atau tidak ikut perang Badar. Sebabnya adalah sahabat yang ikut perang Badar ini adalah sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam terlebih dahulu, sudah dari awal sudah mengikuti Rasulullah, dan jumlahnya itu tidak banyak, ada sekitar 313-an sahabat. Nah, orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut bersama Rasulullah di perang Badar ini adalah sahabat-sahabat yang keimanannya sudah sangat teruji. Kenapa? Karena saat itu perang Badar hanya 300-an orang melawan 1000 ya, ribuan orang dari pasukan Quraisy. Nah, ini kalau bukan orang yang benar-benar beriman, teruji imannya, pasti akan mundur, tidak akan mau ikut berperang. Kemudian Ustaz lanjut ya, datang ke majelisnya Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah kan tadi ya sudah ada sahabat yang sudah duduk bersama Rasulullah. Nah, Rasulullah meminta sahabat yang ada di sampingnya, yang di depannya begitu, untuk bergeser, untuk pindah, karena ada sahabat yang baru datang, yang itu beliau adalah sahabat yang ikut perang Badar. Nah, sahabat yang baru datang kemudian didudukkan di sebelahnya Rasulullah atau di dekatnya Rasulullah. Nah, kemudian hal ini anak-anak menjadikan orang-orang yang munafik ya, orang munafik itu, jadi dulu ada orang munafik itu mengobarkan kebencian, membuat hoax, membuat berita-berita tidak benar. Apa itu beritanya? Jadi saat Rasulullah menempatkan sahabatnya berada di sisi beliau, sahabat ahli Badar di sisi beliau, di dekat beliau, kemudian sahabat yang tidak atau belum ikut perang Badar itu diminta untuk bergeser. Ini orang-orang munafik mengatakan begini, loh lihatlah itu Muhammad itu katanya adil, tapi ternyata lihat sahabatnya aja dibedakan seperti itu. Nah, ini akhirnya menyebar, terus membuat orang-orang munafik ini membuat berita hoax yang bisa mengakibatkan kebencian kepada Rasulullah. Kemudian apa yang terjadi? Maka setelah itu turunlah ayat yang membela perbuatan Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan derajat orang yang beriman dan juga punya ilmu. Nah, kaitannya dengan kisah tadi, berarti sahabat-sahabat yang ikut perang Badar itu imannya sudah lebih tinggi, sudah lebih teruji. Maka mereka itu wajar ketika didudukkan di samping Rasulullah, karena derajat mereka lebih tinggi, karena mereka sudah iman. Nah, itu yarfa'illahu alladhina amanu. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya walladzina utul ilma darajat. Orang selanjutnya yang ditinggikan adalah orang-orang yang punya ilmu. Anak-anak, banyak sekali kita ketahui orang-orang ahli ilmu itu banyak dikerumuni oleh orang-orang, seperti gula yang dikerumuni oleh semut. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa orang tersebut ya termasuk orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena ilmunya. Nah, itu. Maka kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan ya, wajibnya fardu kifayah untuk menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim.